Assalamualaikum kelas 11 IPA. Sekarang saatnya kita belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Oke. Nah, hukum dasar kimia ini yang pertama ada hukum Lavoisier. Terus yang berikutnya ada hukum Proust. Yang ketiga ada hukum Dalton. Dan ada hukum Gay-Lussac Avogadro. Oke, yang pertama kita akan belajar hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, maksud dari hukum kekekalan massa di sini adalah misalkan seperti ini reaksinya. N2 ditambah O2 akan menghasilkan NO2. Ini kan belum setara ya. Kita setarakan dulu. Di sini ada 2 N-nya, karena N di sini 2, maka di sini 2. O-nya ada 4, berarti di sini 2. N2 ditambah 2O2 akan menghasilkan 2NO2. Nah, jika N2 yang kita reaksikan adalah 2 gram dan oksigen yang kita reaksikan adalah 3 gram, maka berapa massa NO2 yang dihasilkan? Kira-kira berapa? Oke, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka di sini adalah 5 gram. Itu yang dimaksud dengan kekekalan massa. Massanya kekal. Massa zat sebelum akan selalu sama dengan massa zat sesudah. Coba lagi. Satu lagi ya. Misalkan ada C ditambah O2 akan menghasilkan CO2. Kalau misalkan di sini 3 gram, dihasilkan CO2 sebanyak 7 gram, maka berapa oksigen yang dibutuhkan? Oke, tepat sekali, 4 gram. Nah, yang berikutnya ada hukum Proust. Aduh, salah kan Ibu jadi nulisnya. Hukum Proust. Nah, kalau tadi hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum atau massa zat reaktan sama dengan hasil reaksi, maka hukum Proust seperti ini contohnya. Misalkan ada karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Jika direaksikan 3 gram karbon dan 5 gram oksigen, maka berapa karbon dioksida yang dihasilkan ketika 10 gram karbon direaksikan dengan 10 gram oksigen? Nah, yang ditanya yang di sini, bukan yang di sini. Bukan yang di X, bukan, tapi yang di tanda tanya ini yang ditanya. Itu berapa hasilnya? Kalau tadi kan kekekalan massa kan udah tinggal ditambah ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Seperti itu kan kalau hukum Lavoisier. Nah, ini hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Jadi yang tetap adalah perbandingannya 3 banding 5 banding 8. Demikian juga kalau disediakan 10, ini bukan dihasilkan 20. Karena kalau 10, dan 20 itu kan perbandingannya 1 banding 1 banding 2. Nah, gimana cara ngerjainnya? Seperti ini. 10 dibagi 3, dibagi ya, ini dibagi ya. 10 dibagi 3, 3,3 kan. Sementara 10 dibagi 5, 2 ya. Yang kecil mana? 2 atau 3,3? 2 kan. Nah, 10 ini artinya habis digunakan semua. Jadi ini kepake semuanya 10 gram. Yang ini kepake berapa gram? Caranya adalah 2 dikali dengan 3 gram. 2 dikali 3, 6 gram. Jadi, untuk karbon yang digunakan hanya sebanyak 6 gram. Artinya, karbon yang sisa sebanyak 4 gram. Ini yang sisa.
Jadi di sini akan dihasilkan berapa gram? 6 ditambah 10. 16 gram oksigen. 16 gram karbon dioksida. Seperti itu. Jadi perbandingannya tetap 3:5:8. Ngerti nggak? Masih belum ngerti ya? Oke, kita kasih contoh yang lain ya. Ibu tulis dulu di sini, hukum Pros adalah hukum perbandingan tetap. Oke, ini yang soal yang berbeda. Coba sebentar, ibu ganti spidol dulu biar kelihatan. Misalkan N2 ditambah O2 akan menghasilkan N2O4. Dua gram nitrogen direaksikan sempurna dengan 5 gram oksigen. Jika 10 gram nitrogen direaksikan dengan 10 gram oksigen, berapa dinitrogen tetraoksida yang dihasilkan? Yuk, kita kerjakan sama-sama. Oke, jadi caranya tadi dibagi ya. Yang ini, yang persamaan yang kedua, yang disediakan, yang ditanyakan, itu dibagi dulu sama yang atasnya. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 5, 2. Yang mana yang kecil? Yang ini kan? Nah, yang kecil, yang ini akan selalu habis. Jadi ini digunakan semua, 10 gram. Sementara yang ini, yang digunakan adalah 2 dikali 2 gram. Artinya digunakan 4 gram nitrogen. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 10 sama dengan 14 gram. Seperti itu. Paham? Paham dong ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah hukum Dalton. Kayaknya nggak asing ya nama Dalton tuh. Di teori atom muncul, di hukum dasar kimia pun muncul. Nah, hukum Dalton ini biasa dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Perbandingan berganda ya. Nah, kenapa sih sampai hukum Dalton dikatakan sebagai hukum perbandingan berganda? Ya, karena kalian tahu kan, kalian mengenal senyawa, ada CO? Ada CO2? Ada. Tapi unsur penyusunnya sama nggak? Sama-sama karbon dan oksigen. Tapi senyawa yang dihasilkan beda. Yang satu karbon monoksida, yang satu karbon dioksida. Demikian juga dengan N dan O. Misalkan seperti ini. NO, NO2, N2O3, N2O4. Sama kan penyusunnya? N dan O. Nitrogen dan oksigen. Tapi senyawa yang dihasilkan ternyata berbeda. Ada nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dinitrogen trioksida, dan dinitrogen tetraoksida. Seperti itu. Nah, hukum Dalton mengatakan bahwa bila dua unsur atau lebih bisa membentuk dua senyawa atau lebih, ya kan? Ini dua unsur atau lebih bisa membentuk dua senyawa atau lebih, dan salah satu unsur yang dikandung setiap senyawa masanya sama. Nih, misalkan ini kan sama-sama satu ya C-nya. Nah, itu dianggapnya masanya sama. Maka massa unsur yang kedua pada tiap senyawa akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Ya, nanti contoh soalnya kita akan bahas lebih lanjut. Nggak di sini karena agak terbatas ya space-nya, jadi kita akan bahas lebih lanjut seperti itu. Jadi ini akan sama dengan ini karena N-nya sama-sama 1, dan ini sama dengan ini karena N-nya sama-sama 2. Seperti itu. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Sip. Nah, yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac dan Avogadro.
Nah, hukum Gay-Lussac-Avogadro ini melibatkan pelajaran sebelumnya, yaitu persamaan reaksi kimia. Karena di sini melibatkan koefisien, seperti itu. Jadi, ini sebenarnya dua orang yang berbeda. Tapi, kenapa sampai disatukan? Karena memang teorinya itu mirip, seperti itu. Jadi, Gay-Lussac-Avogadro itu mengatakan bahwa perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi akan selalu sama dengan perbandingan koefisien. Sedangkan yang Avogadro mengatakan bahwa perbandingan mol-mol zat-zat yang bereaksi akan selalu sama dengan perbandingan koefisien. Oleh karena itulah kenapa hukum Gay-Lussac-Avogadro ini selalu dianggapnya sama, satu gitu. Padahal mereka memang beda. Yang satu adalah volume gas, yang satu adalah mol, seperti itu. Oke, contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. N2, ini contoh soalnya yang sederhana dan memang selalu biasanya tuh gas-gas yang terlibat di dalamnya adalah nitrogen, oksigen, hidrogen, seperti itu. N2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan NO2. Ingat, karena sama dengan perbandingan koefisien. Ibu bilang tadi bahwa hukum Gay-Lussac-Avogadro melibatkan persamaan reaksi kimia. Jadi ini harus disetarakan dulu. Kalian harus memastikan bahwa reaksi ini setara. N-nya 2, N-nya 1. Berarti belum setara, kali 2, O-nya 2, O-nya 4. Berarti ini supaya setara, seperti itu. Nah, Gay-Lussac mengatakan bahwa perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Jadi misalkan di sini 2 liter, maka di sini adalah 4 liter dan di sini adalah 4 liter. Paham? Tahu dari mana? Dari koefisiennya. Perhatikan di sini, koefisiennya berapa di sini? 1. Nggak kelihatan ya? 1. Yang di sini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 2. Nah, perbandingan volume akan selalu sama dengan perbandingan koefisien. Maka, ketika di sini 3 liter, di sini berapa liter? Oke, cakep. 6 liter, di sini juga 6 liter. Seperti itu. Kalau mol, nanti kita bahas selanjutnya karena mol melibatkan massa. Jadi kita sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja. Cukup. Oke, terima kasih 11 IPA. Assalamualaikum.